Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba melakukan watermarking pada foto diri saya, yaitu nanti foto ini menggunakan metode least significant bit modification. Ini saya typo, nanti saya ganti. Jadi pada metode ini misalnya di gambar kita kan 24 bit dan setiap bit tuh setiap warna tuh representasinya dari 8 bit. 8 bit. Jadi ada 8 bit buat merah. Jadi merah 8, hijau 8, dan biru juga 8. Nah, misalnya nih, dari bit yang warna biru dulu deh. Nih, bit yang warna biru ini kan ada banyak, nah ada 8 bit, misalnya gini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya nih, bit-bit yang paling belakang tuh, semakin ke belakang bitnya, biasanya tuh makin tidak penting. Nah, watermarking yang ingin saya lakukan kali ini tuh adalah memodifikasi bit yang warna biru dan warna hijau ini, yaitu dengan cara saya akan mencoba mengkodekan Ali gitu, nama Ali. Tapi saya menggunakan urutan huruf alfabetnya. Jadi kalau A itu kan di alfabet huruf ke-1 dan BL itu huruf ke-12, maaf, dan I itu huruf ke-9. Dan itu huruf ke-9. Nah, untuk mengkodekan ini, untuk menggunakan 1, 12, dan 9 ini, sekiranya kan kita perlu 4 bit ya. 4 bit. Nah, oleh karena itu, maka pada metode watermarking yang saya gunakan ini, saya akan memodifikasi 2 bit dari warna biru dan warna hijau tadi untuk menuliskan angka 1, 12, dan 9 ini. Nah, angka 1 kan ini kalau direpresentasikan tuh sama dengan 0, 0, 0, 0, kita pakai warnanya juga, 0, 0, dan 01. Sedangkan yang 12 ini 1, 1, dan 00. Sedangkan yang ini 1, 0, 0, 1. Nah, perhatikan. Nah, jadi di 2 bit paling kanan dari pixel yang warna hijau akan saya ganti dengan nilai 00 untuk kode huruf A. Dan kalau untuk kode huruf A untuk pixel yang warna biru, maka 2 pixel yang paling kanannya akan saya ganti dengan 01. Begitu juga untuk huruf L dan huruf I. Ini penjelasannya sama seperti yang saya jelaskan kurang lebih. Nah, ini ada tambahan nih di sini. Nah, jadi kita akan melakukan watermarkingnya tuh dimulai dari kolom, lalu ke kolom berikutnya, lalu ke kolom berikutnya. Jadi per kolom itu semuanya sampai selesai dulu. Jadi kurang lebih gini. Misalnya di gambar ini bakalnya kayak A, L, I, A, L, I, titik, 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 titik. Lalu nanti di kolom berikutnya juga dia akan mengulangi pola yang sama gitu. Jadi misalnya tadi huruf paling bawah di sininya L, maka kita akan lanjut lagi dari I, A, L, dan seterusnya. Nah, oke, jadi kali ini untuk melakukan itu, saya menggunakan library Pil dan bahasa pemrograman Python. Nah, yang berikut adalah kode yang saya gunakan. Untuk penjelasan lebih mudahnya, saya akan masih menjelaskan di sini saya dulu. Nah, pertama dari bagian ini nih from field import image, ini bagian ini berfungsi untuk mengimport meload foto saya. Nama filenya ali.jpg, kita pindah ke VS Code buat gampang. Nah, ini ada mengeload foto saya. Ini foto saya yang saya gunakan ali.jpg sama seperti yang tadi ditampilkan di dokumen. Nah, saya akan mengeload foto saya ke sini lalu menyimpan array dari pixel-pixel tersebut ke dalam pixel map. Ini bentuknya kayak 2 dimension array gitu. Lalu selanjutnya saya membuat ibaratnya ini kayak foto baru. Nanti foto baru saya akan disimpan di sini. Tapi kan sementara kan kita belum punya foto barunya kan. Kita belum punya foto yang di watermark. Maka saya hanya menggunakan parameter mode, yaitu modenya untuk foto ini adalah RGB dan size-nya yaitu ukuran dari foto ini, dimensinya. Lalu pixel-pixel dari foto yang baru tersebut juga akan disimpan di array ini, di array new pixels ini. Nah, selanjutnya ini untuk pengkodeannya.
seperti yang tadi ditunjukkan di dokumen, bahwa kode huruf A itu kan 0001. Nah, 00 itu disebutnya juga sebagai 0, dan 01 itu sama dengan 1. Lalu untuk 1100 ini sama dengan 3, dan 00 sama 0, 10 sama dengan 2, dan 01 sama dengan 1. Lalu untuk mas, ini 252 dipilih, ini untuk menyimpan 6 bit paling kanan. Karena kan 6 bit paling kanan kan nggak akan kita gunakan. Kenapa 252 dipilih? Karena 252 ini dalam biner ini sama dengan 1111 100. Nah, jadi ketika nanti dilakukan operasi AND, atau bisa disebut bit masking, maka nilai dari pixel G dan pixel B yang jika di AND-kan dengan mas ini hanya akan menyimpan bit-bit 6 bit paling kanannya saja. Karena 6 bit paling kiri, kalau ada 6 bit paling kiri kan jika di AND-kan dengan 2 bit paling kiri, jika di AND-kan dengan 0, maka otomatis hasilnya 0 atau tidak ada nilainya. Nah, selanjutnya masuk, ini kita akan mulai. Jadi kita melakukan traversal untuk setiap pixel. Ini dimulai, ini watermark size kotak 0 nih, ini kolomnya dan ini panjang barisnya. Jadi kita mulai dari ke bawah, dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah gitu, gesernya gitu. Nah, kita mencoba mendapatkan nilai least significant bitnya. Ini hanya operasi modulo, jadi eh, kolom saat ini dikalikan dengan watermark size-nya. Jadi di kolom saat ini dikalikan dari jumlah apa tinggi kolom dari panjang dari panjang kolom, lalu ditambahkan dengan J. J itu baris saat ini. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan sisa pembagiannya dengan 3. Jadi nilai dari LSBS yang dari dalam dalam ini intinya hanya akan bernilai 0, 1, dan 2. Dan di LSBS-nya berarti juga antara mendapatkan LSBS kotak 0 yaitu yang ini untuk A atau 1 atau 2 dan ini berurutan ke bawah. Nah, selanjutnya pixel-pixel paling kanan dari komponen G dan komponen B disimpan di dalam variabel MSBG dan MSBB. Dan terakhir, pixel green dan pixel blue yang baru digabungkan dengan LSB-nya. Jadi misalnya pada kasus ini, misalnya pixel pixel green ini sama dengan 11110110 gitu. Nah, jika diorkan dengan 0000000 misalnya 01, maka kan hasilnya sama dengan 1110110. Ini 1110100. Ini hasilnya akan sama dengan 110111001. Jadi begitu, kayak ini singkatnya operasi OR ini hanya menggabungkan antara LSB dan MSB. Jadi kalau tadi MSB panjangnya 6 digit dan ini, maka LSB-nya ini akan diganti dengan ini. Kurang lebih begitu. Lalu, hasil penggabungan tersebut disimpan ke dalam variabel new pixel pada lokasi yang sama dari foto tersebut. Nah, selanjutnya, jika seluruh proses sudah dilakukan, seluruh traversal sudah selesai, maka dilakukan pemanggilan metode ini untuk menyimpan file barunya ke dalam file array watermark.tif, dipilih extension tif, karena kalau biasanya kalau saya menyimpan dengan file JPG, library ini akan secara otomatis melakukan beberapa compression yang dapat mengubah nilai dari pixel-pixel tersebut. Ya, jadi akan sulit untuk dicari apa komponen apa untuk verifikasi dari watermarknya. Lalu nanti metode close dipanggil untuk membersihkan memori-memori yang tadi saya gunakan. Nah, selanjutnya metode ini bisa saya jalankan. Nah, akan muncul file ali watermark.tif. Nah, kalau kalian coba di sini, file ali watermark.tif ini, kalau kalian lihat, tuh, ini hasil file setelah watermarking. Tetap sama seperti biasanya, nggak ada beda-bedanya dibanding ali.tif tadi. Ini kita akan coba side by side kan. Nih, tuh. Dia tidak terlalu berbeda. Bahkan sulit bahkan untuk dicari perbedaannya. Tetapi, jika kita menggunakan pixel inspection tool seperti misalnya ImageG ini,
Kita akan coba untuk verifikasi pixel-pixel tersebut dapat diamati bahwa nih kita akan coba buka fotonya dulu. Ini file original dan ini file new image, bukan open lagi, dan ini ada watermark.tif. Nah ini, nah jika kita menggunakan pixel inspection tool, kita akan besarkan sudutnya. Kita akan menggunakan sudut-sudut paling pojok saja. Ya sebenarnya bebas. Ini biar saya acuannya sama buat perbandingannya biar gampang dilihat. Lalu ini posisi 00. Lalu kita gunakan di pixel inspection tool. Kita misalnya di X3 dan Y3. Nah, ini nilai original pixel dari nilai pixel dari gambar yang original. Ini kita screenshot dulu. Oke, biar kita simpan dan bisa di side by side kan. Lalu ini kita buka. Kita tutup dulu. Dan sementara yang ini dari sini saja tampak ada sedikit perbedaan. Tapi tidak terlalu signifikan. Salah, belum bisa dibandingkan. Tuh, bahkan secara pixel individual saja perbedaannya tipis gitu. Kita coba lagi pixel inspection tool dan kita akan dapatin X3Y3. Nah, ini hasil pembacaan yang berikutnya. Kita akan side by side kan dengan yang ini, kita screenshot. Kita buka juga. Nah, ini sini. Ups, dia nggak bisa dua. Oke, berarti ini pixel yang tadi hasil watermark dan ini pixel yang ini kita akan coba lagi di sini X3Y3. Nah, ini dapat dibandingkan. Nah, yang atas yang di kotak ini yang ini original dan yang ini hasil watermark. Dapat diamati bahwa terdapat sedikit perbedaan. Ini pixel misalnya yang ini pixel greennya ini 176, tapi yang di titik yang sama ini nilainya 178. Sedangkan yang nilai blue-nya ini 177, sedangkan di titik yang sama ini 176. Lalu untuk verifikasi watermarkingnya, kita dapat melihat dari di file laporan, saya sudah sempat menghitung beberapa. Satu. Nah, jadi misal kita akan menggunakan pixel 0,0 dari file yang di watermark. Di pixel yang kotak 0,0, ini nilai green ini sama dengan 176. 176 itu jika kita konversi ke biner, ini sama dengan 10110000. Kita cukup menyimpan 2 bit paling ujungnya saja. Lalu nilai 177 untuk komponen blue-nya, ini sama dengan 10110001. Ini kita simpan juga paling ujungnya saja. Nah, jika nilai kedua ini digabungkan, maka akan menghasilkan 001. 00001 yang jika dikonversi ke angka ini sama dengan 1 yang menandakan huruf A di alfabet. Nah, berikutnya juga sama. Ini misalnya untuk pixel berikutnya 187. 187 ini kalau dikonversi ke biner 10111011. Dan kalau 184 untuk komponen blue-nya, ini kalau dikonversi ke biner 10111000. Kalau digabungkan ini jadi 1100 yang jika dikonversi ke angka sama dengan 12 yang merupakan huruf L jika di alfabet. Begitu juga sama dengan untuk pixel yang ini 0,2. Ini pasti kalau kita ubah nanti hasilnya bakal jadi angka 9 dan I. Oke, segitu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.